Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelvia Zaina Ningtyas dari kelas 12 Farmasi SMK Islam Jipang. Di video kali ini yaitu mapel farmakologi dengan guru mapel Ibu Desi Eka Hafsari, Sarjana Farmasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bioregulator. Materi pertama pada kelas 12 semester dasar ini. Apa itu bioregulator? Bioregulator adalah katalisator yang bekerja terhadap proses-proses dari suatu sistem kehidupan yang dapat disebut juga dengan biokatalisator. Nah, kalian sudah pernah dengar katalisator kan? Katalisator yaitu zat yang mempercepat suatu reaksi. Dalam hal ini, hal yang mempercepat reaksi dalam tubuh, seperti mempercepat metabolisme dan lainnya. Bioregulator yang terpenting adalah yang pertama enzim, vitamin, mineral, dan hormon. Baik, kita akan membahas dari yang pertama, yaitu tentang enzim. Enzim adalah senyawa-senyawa organik, lazimnya protein, yang dapat mengakibatkan atau mempercepat reaksi biokimia berdasarkan proses katalisa. Nama dari enzim dibentuk dari senyawa substrat atau nama reaksi yang dipercepatnya dengan menambahkan akhiran ase, seperti pada contoh berikut. Kemudian selanjutnya penghasil enzim. Yang pertama, mikroorganisme, bakteri atau jamur seperti lipase, amilase, streptokinase, dan penisilinase. Kemudian yang tumbuh-tumbuhan seperti papase dan bromelin. Kemudian kita akan membahas tentang contoh obat enzim. Yang pertama adalah bromelin atau nama patennya benozim. Indikasinya mengatasi gangguan pencernaan akibat defisiensi atau kurangnya produksi enzim pencernaan. Kontraindikasinya penderita pankreatitis akut atau pankreatitis akut dalam masa eksaserbasi. Dosisnya yaitu 1 tablet sekali sehari. Mekanisme kerja senyawa yang dapat ditemukan pada bagian tengah buah nanas. Senyawa ini bersifat antiinflamasi. Lanjut, kita akan membahas tentang vitamin. Vitamin adalah suatu senyawa organik yang dalam jumlah sangat kecil dibutuhkan oleh tubuh untuk memelihara fungsi dan metabolisme normal. Penggolongan vitamin. Yang pertama, vitamin yang larut dalam air meliputi contoh berikut. Yang kedua, vitamin yang larut dalam lemak seperti contoh berikut. Obat-obat tersendiri vitamin B kompleks yaitu meliputi contoh berikut. Contoh obat vitamin yaitu seloksi. Seloksi golongan vitamin A. Kandungan dari seloksi yaitu kaplet salut selafut, alfa asam lipoat 100 mg, vitamin C 250 mg, cn-vicolinat 50 mg, akaroten 5000 UI. Seloksi mempunyai indikasi sebagai memelihara kesehatan kulit sebagai antioksidan. Efek samping dari seloksi atau vitamin A yaitu mual, muntah, diare, sakit perut, kejang, sakit kepala, dan hipoglikemia. Dosis dari seloksi adalah sehari 1 kaplet. Mekanisme kerja dari seloksi adalah bekerja sebagai suplemen yang memberikan asupan vitamin dan mineral bagi tubuh. Seloksi mengandung vitamin C dalam bentuk kalsium askorbat, vitamin E, beta-karoten, selenium, dan zinc dalam bentuk zinc sulfat. Semua komponen tersebut bukan merupakan bahan pokok yang dibutuhkan dalam jumlah besar pada proses metabolisme. Kemudian yang selanjutnya yaitu mineral dan elemen spura. Mineral adalah zat anorganik
yang dalam jumlah kecil bersifat esensial bagi banyak proses metabolisme dalam tubuh. Elemen spora adalah mineral yang dibutuhkan kurang dari 20 mg sehari, yakni besi, seng, tembaga, dan lain-lain. Contoh obat mineral yaitu natrium fosfat. Indikasi dari natrium fosfat digunakan pada prosedur pembersihan usus sebelum proses ekstrai usus, kolonskopi, atau sebelum operasi usus. Kontraindikasinya jangan digunakan pada kehamilan dan menyusui. Efek sampingnya dehidrasi dan gangguan keseimbangan elektrolit. Dosisnya yaitu tuangkan 1 botol sediaan 45 ml dengan 120 ml air dingin. Mekanisme kerja: obat laksatif golongan kartartik yang digunakan untuk terapi konstipasi pada anak-anak dan dewasa. Kemudian kita lanjut membahas tentang hormon. Apa sih itu hormon? Hormon adalah zat kimiawi yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin, langsung masuk ke dalam aliran darah dan sangat berpengaruh spesifik terhadap orang tertentu untuk dapat berfungsi secara normal. Biasanya hormon itu terjadi pada wanita atau saat ingin tidak mempunyai anak. Itu nanti ada obatnya. Nah, kita akan bahas contoh obat hormon. Contoh obat hormon yaitu linestrenol. Nama dagang linestrenol adalah laktasi dan X-Luton. Kontraindikasinya yaitu jangan menggunakan obat linestrenol jika Anda sedang menggunakan obat golongan antikoagulan seperti warfarin. Jadi, kalau misalnya kalian masih menggunakan golongan antikoagulan, itu tidak dianjurkan menggunakan linestrenol karena akan membahayakan diri Anda sendiri. Efek sampingnya yaitu mual, muntah, sakit kepala, migrain, jerawat, berat badan bertambah, dan nyeri pada payudara. Dosisnya yaitu dewasa 5-10 mg setiap hari. Mekanisme kerjanya bekerja menyerupai hormon progestogen alami yang dimiliki wanita. Nah, itu tadi contoh dari obat hormon. Ada lagi contohnya seperti pil KB. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Di sini kita saling belajar. Jika ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.